wartawan menanya itu lalu dijawab oleh Pak Bas dengan jawaban sebagai seorang menteri yang rendah hati menyampaikan bahwa ya sebagai rakyat saya berharap beliau mau melanjutkan. Begitu kan? Tiba-tiba diserobot. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan dan oleh yang Pak Jokowi. bisa saya tambahkan ya. Pak, Bapak ngerokok terus loh Pak. Kesehatan Bapak gimana Pak? Terus yang kedua, Bapak nanti disangkain promo ini loh Pak, jual mendukung rokok ketengan. Waduh, peraturan baru itu ya, rokok ketengan. Jadi begini Dek, kenapa saya cuman bawa rokok ini dari tadi juga saya isep susah banget. Padahal penyebab kematian di Indonesia itu yang terbesar bukan dari rokok Dek, tapi dari gula. Orang jadi diabetes, gara-gara diabetes jadi fungsi-fungsi tubuhnya rusak. Seharusnya kalau sekarang saya cuman rokok-rokok kayak gini, ini cuman gini-gini ya nggak perlu diprotes, ya kan? Kecuali saya misalnya di sini, kalau saya misalnya makan coklat, nah itu seharusnya diprotes karena itu mempromosikan orang untuk makan manis-manis. Lihat, banyak anak-anak kecil yang sudah cuci darah di rumah sakit. Penyebabnya apa? Rokok? Bukan. Karena makan manis-manis, makan yang regulasi soal seberapa besar makanan boleh menggunakan gula sebanyak-banyaknya atau masih maksimal segini itu nggak ada, tapi malah peraturan rokok ketengan yang dimaju-majukan ini kan, wah cuman ini dari tadi juga nggak hidup-hidup kok dimarahin terus. Media ini kadang-kadang. Ya abisan lagi rame Pak. Apalagi. Ini loh Pak, nih Pak lihat video nih Pak tuh. Harapan kami sebagai warga negara ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan Dan oleh yang Pak Jokowi. bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak ini. Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau. Oh, ini yang politisi muda, tapi kelakuannya kurang ajar itu. Iya toh, itu kan kejadiannya di waktu dua orang itu ditanya, ada pejabat-pejabat di situ, ada kalau nggak salah ada Menteri Budi, Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan, ada Menteri Senior Pak Basuki, Pak Bas, kemudian juga ada Wakil Menteri yang baru, yang masih muda namanya Raja Juli itu toh. Saya juga dengar itu. Bapak paham Pak itu Pak masalahnya Pak? Iya, itu kan ketika wartawan nanya soal IKN. Karena dua orang itu memang ditugasin oleh Presiden Jokowi untuk ngurus IKN. Iya. Kira-kira pertanyaannya adalah, ini kira-kira Pak Prabowo nanti mau nggak tinggal di IKN atau melanjutkan IKN? Kira-kira gitu ya. Betul kan? Bener Pak, tapi ini... wartawan menanya itu lalu dijawab oleh Pak Bas dengan jawaban sebagai seorang menteri yang rendah hati menyampaikan bahwa ya sebagai rakyat saya berharap beliau mau melanjutkan. Begitu kan? Tiba-tiba diserobot. Tapi ini banyak loh Pak, banyak protes Pak dari kalangan netizen Pak. Kan Pak Bas itu kan menteri senior Pak, sedangkan Raja Juli masih junior atau gimana tuh Pak? Ya inilah akibat dari sebuah produk di mana etika dan moral itu dikesampingkan. Inilah akibatnya kalau yang di atasnya mencontohkan bahwa urusan etika itu urusan nomor 276. Oh. Ya kan, yang penting serobot aja dulu. Inilah akibatnya kalau ketika politisi ini kan, politisi Pak. Politisi muda belum banyak pengalaman sudah dijadikan pejabat, maka kebawa itu arogansinya. Jadi kalau saya lihat videonya ya, sepintas saya lihat videonya ini seolah-olah ini sedang mencari panggung. Ya, mungkin panggung yang disediakan kurang gede. Kan padahal ya Pak, itu saya lihat dari komentar netizen nih Pak. Itu anak muda yang jadi wakil menteri itu pengalamannya masih cere Pak. Iya, masih junior lah. Sementara Pak Bas kan sudah berapa, minimal sudah 2 periode lah menjadi 10 tahun menjadi seorang menteri. Sudah bisa membahasakan mana bahasa normatif, mana bahasa. Tentu saja Pak Bas ini kan bukan politisi, jadi bahasanya ya bahasa menurut saya sangat membumi ketika menyampaikan ya mudah-mudahan sebagai rakyat
sebagai rakyat saya berharap Pak Prabowo mau ke IKN kan gitu. Lalu tiba-tiba ada kepentingan mungkin ya, ada kepentingan politik yang harus disampaikan karena politisi itu selalu memegang kaidah disebutnya panggung depan dan panggung belakang. Iya. Panggung depannya dia harus tampil sempurna, tampil sebagai seorang yang seolah-olah pro rakyat, tampil sebagai seorang pejabat yang bisa bekerja walaupun di belakang layarnya mungkin ya nggak jelas. Sehingga Raja Juli ini sebagai menteri harus kita kritisi ya. Iya. Ini sebagai wamen kita kritisinya. Dia menunjukkan arogansi sebagai seorang pejabat dengan menyerobot kalimat yang belum tuntas disampaikan oleh Pak Bas. Seolah-olah dia lebih paham, seolah-olah dia lebih senior, seolah-olah dia lebih tahu soal bagaimana Pak Prabowo nanti. Ini kan seolah-olah seperti jubir ya. Seperti jubirnya Pak Prabowo jadinya kan. Pak, kalau kayak gini sebenarnya politisi kayak gini nih Pak, banyak gak sih Pak yang sikapnya moralnya kayak begini tuh Pak? Ya, tadi sudah saya jelaskan Mas. Jadi inilah kalau misalnya politisi itu belum matang, dia jauh lebih banyak membaca sosial media bukan dari sisi keilmuannya, dari sisi hiruk pikuknya saja, tanpa membekali diri dengan yang tadi yang saya sampaikan, etika, moral, kemudian juga ditambah lagi dengan sopan santun gaya ketimuran kita. Kalau ada orang tua bicara, selesaikan dulu. Kalau nggak ditanya, ya nggak usah nanya. Kan pertanyaannya ini sebenarnya mengarahnya ke Pak Bas ya, kalau dari video itu. Ini membuktikan bahwa anak-anak muda yang masuk ke dalam dunia politik tidak disertai dengan misalnya anggah ungguh kalau orang Jawa bilang. Tidak disertai dengan sopan santun, etika berbicara bagaimana, maka hasilnya bisa kita lihat sendiri. Kita pernah lihat, ada anak muda yang jadi gubernur. Ya, inisialnya Z ya, jangan bilang Zumi waktu itu ya. itu kemudian dia juga meringkuk di penjara saat ini karena kasus yang ya terkait dengan etika moral yaitu korupsi juga. Lalu ada juga beberapa politisi muda yang berakhir kurang bagus. Mungkin juga inilah pentingnya kalau di partai itu ada sekolah partai, ya kan? Ada pengkaderan. Selain itu juga politisi itu harus punya soft skill, punya timbang rasa, punya sopan santun, punya bagaimana cara komunikasi yang baik. Kan dia politisi, dia harus menjaga nama baiknya. Kalau kemarin itu malah dia jadi pembicaraan, tapi dari sisi negatif saya pikir. Iya dong, kasihan Pak Bas kan. Untungnya Pak Bas di akhir wawancara nyampaikan ya, ini politisi loh, ini omongan politisi. Sebenarnya orang Jawa ya, saya sebagai orang Jawa itu sudah protes yang keras. Sudah merupakan kalimat penutup dari Pak Bas yang mengungkapkan kekecewaannya. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Ini kan banyak Pak, ada yang menteri dari partai, sama menteri yang dari profesional Pak. Nah kalau menurut analisa Bapak, perbedaannya apa sih Pak? Ini bagus nih, pertanyaan ini bagus ya. Itulah dulu Bu Mega pernah menyampaikan, kalau PDI Perjuangan berkuasa sebaiknya memang menteri itu diisi oleh sebagian besar profesional. Partai-partai menahan diri untuk tidak meletakkan sembarang kader. Ya. Kalau kader itu ternyata memang mumpuni dan pinter di sebuah bidang yang kemudian dia ditempatkan sebagai menteri, ya itu nggak masalah. Tapi kalau hanya untuk enak nggak enak, hanya untuk balas jasa dan sebagainya, akhirnya main tempatkan saja. Nah, Pak Jokowi ini di akhir periode, saya melihat melakukan hal itu. Yaitu ketika lebih banyak orang-orang partai, bahkan relawan dijadiin menteri, ini seperti beliau sedang menjaga keseimbangan atau sedang pengen bermanis-manis ke orang sekitarnya, walaupun masyarakat memprotes membabi buta. Kalau menteri lebih banyak dari partai, mungkin iya partai terakomodasi, tapi seolah-olah orang dari luar bilang, wah ini mah balas jasa, wah ini mah dalam rangka menjadi ATM-nya. Kadang-kadang seperti itu. Wah jangan-jangan ini untuk sebagai sumber penghasilan partainya. Nah inilah yang kemudian ke depan harus sudah mulai dirubah. Makanya Pak Prabowo punya tugas penting, salah satunya menterinya harus lebih banyak profesional karena Indonesia jadi kayak gini. Ini salah satunya menurut saya itu karena memberikan pos-pos menteri bukan kepada ahlinya. Situasinya jadi seperti sekarang ini. Gitu deh. Saya dapat WhatsApp nih Pak dari Raja Juli Antoni. Bapak mau balas? Oh itu nanti kalau saya jawab dia pasti marah-marah lagi ke saya. Udah ngopi aja. Minum Pak.